Pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak, di mana pendidikan yang baik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang baik juga pada anak, tidak terkecuali pada anak dengan tunanetra. Dalam video ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai pendidikan seperti apa yang dapat diberikan kepada para peserta didik tunanetra dan apa saja yang dapat mendukung pendidikan mereka. Pendidikan bagi anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada anak awas. Anak dengan tunanetra biasanya ditempatkan pada beberapa kelas, seperti kelas reguler, program guru kunjung, dan program ruang sumber. Dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunanetra, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Braille, atau sebuah sistem perlambangan huruf, kata, dan simbol-simbol lain pada tulisan grafis yang disusun dari kumpulan titik-titik dan membentuk suatu formasi tertentu. Sistem Braille merupakan media yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta sarana untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan bagi peserta didik yang tergolong buta. Pemanfaatan sisa penglihatan. Menurut Baraga dan Collins dalam Mangunson 2014, sebagian besar anak dengan gangguan penglihatan masih memiliki sisa penglihatan. Karena itu, terdapat suatu kecenderungan baru untuk mendorong anak-anak tunanetra memanfaatkan sisa penglihatan yang mereka miliki. Pemanfaatan kemampuan mendengar. Kecenderungan untuk mendengar pada anak dengan gangguan penglihatan secara otomatis akan mengalami peningkatan. Namun, beberapa peneliti juga menyarankan untuk mengajarkan anak-anak ini cara mendengar yang efektif. Kurikulum Plus untuk siswa tunanetra. Kurikulum Plus sendiri merupakan kurikulum yang sangat penting bagi anak tunanetra, dan dalam pelaksanaannya juga memerlukan tenaga pengajar yang ahli. Pada kurikulum Plus ini, peserta didik akan diajarkan mengenai kemampuan untuk merawat diri sendiri, kemampuan untuk menyesuaikan diri, dan keterampilan sehari-hari lainnya. Selain hal-hal yang perlu diperhatikan tadi, dalam video selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa teknologi yang dapat membantu proses pembelajaran peserta didik tunanetra. Saat ini terdapat beberapa alat yang dapat membantu proses pemberian pendidikan untuk peserta didik tunanetra. Di antaranya itu adalah, pertama adalah kamera touchsight. Nah, dengan kamera ini, kaum tunanetra dapat mengambil gambar digital menggunakan layar seperti Braille dengan meletakkan kamera di jidat user. Tujuannya adalah untuk menjaga kamera tetap stabil dan seolah-olah menjadi mata ketiga. Kamera ini dirancang oleh Choi Lee dari Samsung China. Kamera tersebut sengaja dirancang bagi tunanetra supaya mereka dapat mengambil gambar dengan menggunakan indera selain indera penglihatan. Kamera ini dapat membantu bagi tunanetra agar mereka dapat beraktivitas seperti manusia sempurna. Nah, untuk harga dari kamera ini juga cukup mahal, yaitu sekitar 10.000 US dollar. Lumayan mahal untuk kamera tersebut. Alat selanjutnya adalah Riglet Stylus. Nah, Riglet merupakan alat untuk menulis Braille khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak tunanetra. Alat tulis khusus ini digunakan untuk membuat tulisan dalam huruf Braille. Riglet sendiri biasanya dilengkapi dengan stylus atau pen. Riglet memiliki bentuk seperti penggaris dengan dua plat terhubung oleh engsel. Plat bawah memiliki lubang-lubang tak tembus sebagai cetakan titik, sedangkan plat atas berbentuk lubang-lubang tembus sebagai pengarah. Sedangkan stylus atau pen berbentuk seperti paku kecil dengan ujung tajam untuk menusuk kertas pada Riglet. Terdapat juga ujung tumpul yang berfungsi untuk menghapus huruf timbul Braille jika salah menulis. Berikut untuk penggunaannya. Yang pertama, ambil dan letakkan Braille di atas plat bawah Riglet.
Setelah sudah, tepian kertas sebelah kiri harus menempel ke engsel riglet. Lalu bagian pinggir atas kertas menutupi paku di sudut atas dan sejajar dengan tepian atas riglet. Kemudian, tekan kertas braille pada masing-masing paku di setiap sudut hingga tembus. Satukan plat atas dan plat bawah dengan menutupinya. Tangan kiri kita gunakan untuk menutupi, tangan kanan tetap memegang riglet bawah. Kemudian kita tekan untuk memastikan terkunci. Selanjutnya yaitu optakon. Ini merupakan alat untuk memungkinkan pembaca tunanetra untuk membaca tulisan lawas. Alat ini dapat mengubah tulisan atau gambar menjadi getaran yang dapat dirasakan dan dibaca oleh pengguna. Sebuah kamera dengan elemen fotosensitif dalam optakon membuat dapat mendeteksi tulisan tertentu. Kamera ini dihubungkan ke susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Ketika salah satu huruf terdeteksi oleh kamera, maka akan dihasilkan pola getaran tertentu yang dirasakan dengan cara meraba. Kemudian adalah alat hitung sempoa. Pelajaran menghitung tergolong sebagai salah satu pelajaran sulit yang perlu dihadapi anak-anak. Maka dibuatlah beragam alat bantu hitung yang membantu anak-anak meningkatkan kemampuan berhitungnya. Anak tunanetra tentunya juga dapat menggunakan alat bantu hitung melalui papan hitung atau juga sempoa. Bulir-bulir yang terdapat pada sempoa memudahkan anak untuk mengikuti pelajaran matematika. Kemudian adalah alat hitung sempoa. Pelajaran menghitung tergolong sebagai salah satu pelajaran sulit yang perlu dihadapi anak-anak. Kemudian di Indonesia sendiri terdapat 3 bentuk program atau lingkungan pendidikan bagi anak tunanetra. Yang pertama itu ada SLBA. Nah, SLBA itu adalah sekolah luar biasa diperuntukkan bagi anak-anak penyandang tunanetra. Oleh karena itu, metode pembelajaran dalam sekolah ini harus mampu mendorong siswanya dalam memahami materi pelajaran. Media pembelajaran pada sekolah SLBA umumnya berbentuk buku-buku dengan huruf braille atau tape recorder. Dan yang kedua itu ada SDLB atau sekolah dasar luar biasa. Adalah sekolah pada tingkat dasar yang menampung beberapa jenis kelainan yaitu seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan juga tunaganda yang ditampung dalam satu atap. Yang terakhir itu pendidikan inklusi atau sekolah terpadu. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan formal reguler, jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama, atau kepercayaan. Sekian informasi mengenai pendidikan peserta didik tunanetra yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan thank you for watching.